Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, dalam masa Advent, masa penantian, menanti kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita, kadang kita mengalami momen-momen yang mungkin perasaan kita tidak sejalan dengan kebenaran firman. Perasaan kita berbicara apa, merasakan apa, kebenaran firman Tuhan mengatakan apa. Mungkin hati terasa berat, kecemasan yang juga kita alami begitu mencengkeram, dan mungkin pikiran kita dipenuhi dengan berbagai skenario yang terburuk. Saudara, sebetulnya sekalipun tidak sama persis, tetapi dalam situasi kondisi yang seperti itulah pernyataan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 tadi merupakan panggilan yang sangat jelas, yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, ketika kita memahami kebenaran ini, sebagai orang percaya, hal ini bukan sekedar nasihat rohani. Karena seringkali orang ketika kita membaca firman atau mendengar statement-statement itu dianggap ya sekedar nasihat rohani. Ini bukan nasihat rohani saja. Tetapi ini adalah cara hidup yang berakar pada kesetiaan Allah dan respon aktif dari kita orang percaya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, ketika belakangan ini saya sering mencoba menghubungkan dengan pengajaran atau doktrin John Wesley. Bagaimana saya dan saudara bahwa Allah atau anugerah Allah selalu mendahului respon kita ketika kita berbicara tentang anugerah pendahuluan. Artinya, anugerah Allah membuka hati kita untuk percaya meski perasaan kita tidak mendukung. Saudara, Tuhan bekerja bahkan ketika kita tidak merasakan apa-apa. Saya dan saudara kan seringkali mengharapkan kalau Tuhan bekerja kita ngerasakan. Tapi kebenaran ini menyatakan bahwa Tuhan bahkan bekerja saat saya dan saudara tidak merasakannya. Saya dan saudara tidak merasakannya. Ketika emosi menurun, itu bukan tanda ketiadaan Tuhan Allah. Itu justru panggilan untuk melekat lebih kuat kepada Tuhan dan janjinya. Sudah seringkali kita menggambarkan seolah-olah kalau pas perasaan kita naik, wah Tuhan hadir. Sering ya, wah kenapa Pak sekarang nggak ibadah ke sini lagi? Wah di sana waktu saya masuk perasaan saya naik. Pikirnya di situ Tuhan hadir. Justru Tuhan ketika perasaanmu turun. Sepertinya kamu sedang ngedrop. Di situ Tuhan hadir. Dan di situ merupakan panggilanmu untuk semakin melekat, mendekat dengan Tuhan dan janjinya. Saudara, terkadang
Tuhan izinkan kita melalui situasi-situasi seperti itu untuk kita kembali kepada Dia. Semakin fokus kepadanya. Kalau semua baik, keadaan kita baik, kesehatan kita baik, orang-orang di sekeliling kita baik, seringkali kita justru tidak melihat Dia. Tapi saat keadaan buruk, suasana hati kita pun buruk, mungkin kesehatan kita buruk, orang-orang di sekeliling kita juga tidak mendukung apa-apa. Di mana? Saudara, satu pengalaman yang saya tidak pernah lupa. Dan pengalaman ini sering muncul ketika saya merasa mengalami hal yang sama. Ketika saya mungkin kelas berapa SD lah, kelas 2 atau kelas 3, saya lupa persis tepatnya. Ketika saya tidak mempunyai siapa-siapa. Ketika saya tidak punya harapan apa-apa. Saya tidak tahu pada waktu itu Tuhan membimbing saya. Saya masuk ke dalam gereja yang sangat kecil. Gedung gereja yang kecil. Saya tutup pintu, saya kunci. Dengan iman yang polos yang saya miliki masa kecil. Saya datang kepada Tuhan. Itu pengalaman pertama sekali saya mungkin 1 hari ya. Di dalam gereja itu. Saya berbicara, saya ngomong apapun kepada Tuhan. Saudara, kadang Tuhan izinkan sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita. Supaya kita kembali melekat, mendekat kepada Dia. Jadi perasaanmu yang down bukan bukti bahwa Tuhan jauh dari engkau. Tapi itu merupakan panggilan. Saudara, perasaan adalah anugerah. Betul. Tetapi perasaan bukan kompas utama. Perasaan dapat meneguhkan, iya. Tetapi ingat baik, perasaan tidak layak memimpin. Jangan biarkan kita dikendalikan hanya oleh perasaan kita. Perasaan memang bisa membangun. Tetapi hati-hati. Karena perasaan kadang bisa menyesatkan juga. Saudara, apa yang saudara alami? Biarlah itu semua membawa saudara semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa janji Tuhanlah yang menuntun langkah iman kita. Kita bisa belajar dari Abraham. Ketika Abraham melangkah tanpa tahu kemana ia pergi. Saudara, saya ketika membaca kisah Abraham, saya sangat salut. Betapa Abraham memiliki iman yang kuat. Dia memegang janji Allah. Bahkan ketika disuruh pergi ke tempat yang dia pun gak tahu. Dia pergi. Ia tidak digerakkan oleh kenyamanan, saudara. Abraham bukan digerakkan oleh kenyamanan. Kalau Abraham pengen nyaman, dia tinggal saja di Haran dengan orang tuanya. Sudah cukupnya itu. Tapi justru dia meninggalkan zona nyaman itu. Untuk apa? Memegang janji Tuhan. Saudara, bayangkan kondisi Musa ketika memimpin bangsa Israel. Di depan begitu terbentang lautan. Di belakang dikejar pasukan Firaun. Kalau dia hanya berbicara tentang perasaannya, bagaimana dia merasa aman?
kematian sudah ada di depannya. Tapi sudah lihat di sana. Musa memegang teguh janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara, ketika para murid dipanggil untuk meninggalkan jalan, saudara dengar baik, perhatikan baik. Mereka menjawab bukan karena perasaan saat itu. Saudara jangan bayangkan ketika Tuhan manggil itu seperti para pemimpin apa itu KKR atau pemurid yang pintar kali memainkan kata, mainkan emosi kita, ya kan terus kita bukan. Murid-murid itu tidak meninggalkan apa pekerjaannya atau jalannya dengan perasaan, bukan. Mereka menjawab karena satu janji yang sederhana dan kuat. Ikutlah aku. Saudara, dalam kehidupan kita pun demikian. Jangan engkau mengandalkan perasaanmu dalam mengikut Tuhan. Ketakutan datang. Tetapi ingat janji Tuhan. Ketika ketakutan datang, ingat janjinya. Jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika dalam kehidupan kita keraguan muncul, ingat janji Tuhan. Aku akan menggenapi rencanaku atasmu. Saudara pasti punya planning, bukan? Dan seringkali dalam planning kita sudah kita perkirakan, kita perhitungkan secara matang. Kadang tidak terjadi. Dan tidak sedikit. Kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan iman, Tuhan kenapa ya? Tapi pada waktu engkau ragu, belajarlah pegang firman. Aku akan menggenapi rencanaku atasmu. Atau dalam mengikut Tuhan atau dalam kehidupan kita. Saya dan saudara mungkin merasakan perasaannya begitu lelah. Tetapi saudara ingat janjinya. Kasih setianya baru setiap pagi. Saudara, iman yang berpegang pada janji Tuhan Allah memindahkan kita dari ketakutan menuju keyakinan. Saudara, semakin kita melihat diri kita, melihat orang-orang di sekeliling kita, kadang kita semakin ketakutan. Tak berani berharap apa-apa. Tapi justru dalam situasi itu, iman yang memegang janji Tuhan itu menuntun dari ketakutan menuju keyakinan. Jika Tuhan sudah janjikan, Dia pasti genapi. Keyakinan saudara dan saya bukan hasil dari perasaan yang stabil saja. Keyakinan justru merupakan hasil dari hati yang memiliki percaya meski bergolak. Ada pergolakan Tuhan, aku begini, tapi aku harus percaya. Pegang. Bukan dalam kondisi yang nyaman. Iman yang seperti ini. Yang terbentuk dalam berbagai pergolakan itu dan kita tetap memilih percaya. Iman yang demikian. Iman yang menggerakkan misi. Iman yang membakar pengabdian. Dan iman yang membentuk kekudusan hidup. Saudara, kita tidak menunggu hati merasa kuat untuk melangkah. Jika engkau mau melangkah, jangan menunggu hatimu merasa kuat. Justru kita melangkah dan dalam perjalanan itu Roh Kudus akan menguatkan kita. Saudara,
ketika saya dan saudara merasa lemah. Iman menguat justru karena janji Tuhan tak pernah berubah. Ketika saya dan saudara merasa begitu lemah, hopeless, udahlah Tuhan nggak berharap apa-apa. Tapi justru harusnya iman kita menguat karena janji Tuhan tak pernah berubah. Kiranya Roh Kudus selalu memegang kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesatkan mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa, ajari kami hidup dalam irama iman yang teguh pada janji-Mu. Ketika perasaan kami menipu, arahkan mata kami kepada kebenaran-Mu. Ketika hati kami gentar, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Bentuk kami menjadi umat yang melangkah dengan keyakinan, bukan ketakutan. Dengan kepastian janji-Mu, bukan gelombang emosi kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami berani melihat, kami berani berjalan, meski kami tidak melihat. Dalam nama Yesus Kristus, pemimpin iman kami.